Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nandaku kelas 4 seluruhnya SD plus Nurul Aulia. Jumpa lagi dengan Ibu Guru dalam mata pelajaran tematik di tema 7 muatan IPA, yaitu tentang gaya. Yuk kita simak penjelasan dari Ibu Guru. Gaya, ya bisa kita lihat pada gambar di layar bahwa ada seorang yang sedang saling tarik-menarik dengan hewan peliharaannya. Ini merupakan salah satu contoh sebuah gaya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa ya itu gaya? Nah, gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Gaya pun memiliki berbagai macam jenis. Kita sering melihatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja kita bisa lihat pada layar ada seseorang yang sedang menaiki sepeda ataupun ada seseorang yang sedang menendang bola. Keduanya ini merupakan salah satu jenis gaya. Ataupun kita bisa melihat ketika dedaunan itu berguguran dan jatuh ke tanah, itu pun merupakan suatu jenis gaya. Jadi, ada apa sajakah macam-macam gaya tersebut? Yuk kita lihat. Gaya itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah gaya otot. Yang kedua gaya gravitasi. Yang ketiga gaya magnet. Yang keempat gaya listrik. Yang kelima gaya gesek. Dan yang keenam gaya pegas. Yuk kita bahas satu-satu apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis dari macam-macam gaya tersebut. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan dari makhluk hidup. Nah, gaya otot ini dapat dilihat di layar ya. Ketika kita menggunakan tenaga kita menarik hewan peliharaan, itu merupakan gaya otot. Kemudian ketika kita melemparkan bola basket dengan tangan kita ke dalam ring bola, maka tangan kita sudah melakukan gaya otot. Atau ketika kita menendang bola, maka ketika itu kaki kita juga melakukan gaya otot. Ketika kita bermain sepeda, kita mengayuh sepeda tersebut, berarti kaki kita itu menggunakan gaya otot. Nah, selain pada manusia, gaya otot juga dilakukan oleh hewan. Contohnya ketika kuda berlari. Nah, ketika kuda berlari, maka kaki-kaki kuda ini pun melakukan sebuah gaya otot. Jadi, gaya otot itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot-otot tubuh kita, baik itu oleh manusia maupun oleh hewan. Yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Jadi bumi kita itu akan menarik benda-benda sehingga ketika benda itu jatuh akan jatuhnya ke bawah. Contohnya saja misalkan ketika kita melempar-lempar kertas ke atas, ternyata kertasnya itu, atau bukan kertasnya, uang ya, kita melempar-lemparkan uang ke atas, maka uangnya itu akan jatuh kembali ke tanah. Ataupun air mancur, airnya walaupun sudah ditekan ke atas, ternyata airnya tetap jatuh ke bawah. Ataupun ketika kita melihat buah-buahan yang jatuh dari pohonnya dan juga daun-daun yang berguguran dari pohonnya, itu merupakan salah satu atau beberapa contoh dari adanya gaya tarik bumi. Jadi bumi itu akan menarik benda-benda yang ada di atasnya. Nah, bagaimana ya kalau misalkan kita sudah terbang keluar angkasa?
Nah, ketika jaraknya jauh dari bumi, maka gaya tarik buminya pun akan melemah. Itu adalah gaya yang dihasilkan oleh benda-benda magnet. Nah, misalkan saja ketika magnet menarik sebuah benda logam. Nah, contoh benda logam apa saja ya? Seperti besi, kemudian ada seng, kemudian ada apa lagi? Kemudian ada timah, ada perak, itu adalah sejenis benda-benda logam. Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut sebagai benda magnetik atau benda logam. Nah, biasanya magnet ini kita manfaatkan saat kita mencari arah mata angin menggunakan alat apa? Kompas. Ya, betul. Jadi kompas ini menggunakan magnet ya untuk menentukan arah mata angin. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh listrik tentunya. Nah, biasanya listrik ini adalah berupa muatan-muatan ya. Jadi, muatan-muatan listrik ini yang menyebabkan listrik itu mengalir. Muatan itu dibagi menjadi dua. Ada muatan positif yang disebut sebagai proton dan ada muatan negatif yang kita sebut sebagai elektron. Listrik ini dibagi dua, ada listrik dinamis yang artinya mengalir. Misalkan saja kita mencas baterai dari HP, atau kita menyalakan lampu, atau mencas laptop, atau juga kita menyalakan kulkas, TV, itu adalah listrik yang mengalir, artinya dinamis. Ada juga yang namanya listrik statis, yaitu listrik yang diam, artinya tidak mengalir. Contohnya saja, misalkan nih kita punya penggaris, lalu penggarisnya kita gosok-gosokkan ke rambut, lalu kita dekatkan ke serpihan kertas. Nah, maka kertas-kertas itu akan tertarik oleh penggaris, itu namanya listrik statis. Tidak ada kabel ya, tapi kertasnya bisa tertarik oleh penggaris. Kenapa? Karena adanya muatan positif dan muatan negatif pada sebuah benda, baik itu pada penggaris maupun pada kertas. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan dari dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya saja ketika kita menendang bola, kita ternyata bersentuhan dengan bola ya, kakinya. Itu adalah salah satu contoh dari gaya gesek. Ataupun ketika kita berdiri di atas lantai atau di atas tanah, maka akan ada gaya gesek antara kaki kita, telapak kaki kita atau sepatu kita dengan tanah ataupun dengan lantai, ataupun ban mobil dengan aspal. Contoh lain misalkan ketika kita bermain ski di salju, nah itu juga ada gaya gesek antara selancarnya dengan salju. Kemudian apabila kita memainkan biola, itu pun ada gaya gesek antara petikannya dengan biola. Yang selanjutnya adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya saja ada busur panah. Nah, busur panahnya ini ketika kita tarik itu adalah bersifat pegas, artinya elastis. Nah, contoh yang lainnya ketika kita meloncat-loncat di atas kasur, ternyata kita bisa terpental ya. Kenapa? Karena di dalam kasur tersebut ada pegas. Nah, jadi ada pernya ya. Jadi kita bisa melompat-lompat di atas kasur. Contoh yang lainnya misalkan pompa. Nah, pompa ban itu kan ketika kita mendorongnya atau menekannya akan kembali ke atas. Kenapa? Karena di dalamnya pun terdapat sebuah pegas. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru tentang jenis-jenis gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran selanjutnya.